Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri kelas 2 semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan di rumah santri senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, marilah santri semuanya kita lanjutkan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam di pelajaran yang ke-11 dengan tema Ayo Kita Sholat. Seperti biasa, santri siapkan buku catatannya untuk nanti sambil menyimak video sambil membuat catatan atau membuat ringkasan yang mana dapat memudahkan santri semuanya untuk belajar. Ini mohon maaf ya Pak Amir sampaikan karena ketika pengambilan video ini tidak di sekolah dan tidak menggunakan tripod. Jadi kalau goyang-goyang mohon maaf, ketinggalan di sekolah tripodnya ya. Adapun pokok bahasan di pelajaran 11 ini, yang pertama tentang bacaan sholat, yang kedua tentang praktik sholat. Adapun buku pegangan yang pertama yaitu PAI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 70. Kemudian yang kedua PAI Erlangga halaman 78. Santri bisa buka buku PAI Erlangga yang dimiliki santri semuanya halaman 78 ya. Kalau misalnya susah membuka buku PAI yang dari Kemendikbud sebab filenya berupa PDF. Oke ya, kita mulai ya santri semuanya. Pertama tentang bacaan dan praktik sholat. Kita harus tahu dulu tentang sholat ya. Apa itu sholat? Sholat itu artinya doa. Kalau secara bahasa, artinya doa atau ibadah. Sedangkan sholat secara istilah, ini pengertian yang lebih lengkap ya santri semuanya. Sholat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Ya, jadi sholat itu berhadap hati kepada Allah sebagai sebuah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Karena sholat itu ada bacaannya, ada gerakannya begitu ya. Yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam serta dengan syarat-syarat tertentu. Artinya sebelum sholat itu ada syarat-syarat yang harus dikerjakan. Misalnya harus berwudu, harus menutup aurat dan lain-lain. Itu pengertian dari sholat ya. Santri bisa lihat di slide, nanti dicatat ya. Kemudian poin selanjutnya, dalil yang mewajibkan sholat atau dalil yang memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat. Di antaranya dari ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 43 ya, ayat 43. Bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat, warka'u, dan rukuklah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk, atau sholatlah bersama-sama ya, sholatlah secara berjamaah. Dari ayat ini para ulama memutuskan hukumnya sholat ya, khususnya sholat fardu itu wajib atau fardu ain ya, wajib yang berlaku bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan.
Oke ya, selanjutnya ya santri semuanya. Kemudian sebelum mengerjakan sholat, ada hal-hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu agar sholatnya sah. Inilah yang disebut dengan syarat sahnya sholat. Hal-hal yang harus dikerjakan sebelum mengerjakan sholat agar sholatnya sah. Ini disebut syarat sahnya sholat. Yang pertama, santri semuanya bisa lihat pada slide, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Badan ya, badan itu badannya santri ya. Kalau badan bisa dari hadas kecil, misalnya buang air kecil, buang air besar harus disucikan dulu dengan apa? Dengan berwudu. Ataupun hadas besar, misalnya bagi perempuan sedang haid, kalau sudah besar ya, sudah balik. Nah, itu setelah selesai haid harus mandi wajib atau mandi junub agar suci dari hadas besar. Atau misalnya badan itu terkena najis, terkena kotoran cicak ya, atau tai cicak, maka yang terkena kotoran itu harus disucikan dengan air. Caranya ya tinggal dibuang dulu kotorannya, kemudian dibasuh dengan air ya sampai hilang ya, hilang warnanya, hilang bentuknya, seperti itu. Begitupun ketika ada pada pakaian kita, ada pada tempat sholat kita, dari segala najis harus sudah disucikan. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Yang kedua, telah masuk waktu sholat. Jadi sholat itu syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau belum waktunya berarti nggak boleh ya. Misalnya sholat subuh misalnya jam 4 lebih berapa, 10 menit ya misalnya ya. Ketika jam 4 berarti belum subuh, justru masih masuk waktu sholat isya ya. Itu kurang lebih seperti itu. Di dalam waktu-waktu sholat itu ditandai dengan adzan. Jadi adzan itu sebagai tanda bahwa waktu sholat telah tiba. Adzan subuh, waktu sholat subuh telah tiba, adzan duhur, dan seterusnya. Dan nanti setelah beberapa saat kemudian ketika sholat mau dikerjakan ada iqomah sebagai petanda sholat itu akan segera dimulai. Begitu ya santri semuanya. Kalau zaman sekarang tidak perlu bingung-bingung menentukan waktu sholat, tinggal kita cari informasinya di Google ya. Waktu sholat wilayah misalnya Bantul atau Yogyakarta. Kalau zaman dulu memang menentukan waktu sholat harus melihat tanda-tanda di alam. Misalnya waktu subuh harus melihat ke arah timur, apakah sudah keluar fajar sodik. Fajar sodik itu penampakan cahaya matahari ya. Nah itu kalau posisinya lagi terang. Kalau posisinya cuacanya buruk ya, mendung, maka nggak kelihatan. Nah itu, oleh sebab itu sekarang kita bisa berpatokan dengan jam ya. Jam itu lebih akurat, lebih tepat. Itu syarat yang kedua santri semuanya. Kemudian syarat yang ketiga, menutup aurat. Jadi sebelum sholat dikerjakan harus menutup aurat terlebih dahulu. Laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut atau dengkul ya, dari pusar sampai lutut. Itu pusar, itu auratnya laki-laki. Auratnya perempuan di dalam sholat itu selain wajah dan telapak tangan, selain muka dan telapak tangan, itu semuanya harus ditutup. Sehingga perempuan ketika sholat ya santri putri menggunakan mukena ya. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut itu auratnya. Jadi kalau misalnya, akan tetapi kenapa pakai baju ya, pakai baju yang lengkap, yang menutup bukan hanya
pusar sampai lutut, sebab adatnya memang begitu ya. Memang baju seperti itu, menutup seluruh badan, bukan hanya pusar dan lutut. Oleh sebab itu kita ya mengikuti saja ya, menggunakan baju sebagaimana mestinya, meskipun sebenarnya auratnya hanya sebatas pusar dan lutut bagi laki-laki. Oke ya, yang keempat, menghadap kiblat. Kiblat itu ya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram sana ya. Nah, itu kiblatnya kita. Kalau Indonesia posisinya itu di timur negara Mekah, sehingga kiblatnya itu seolah-olah kita menghadap ke barat, karena agar lurus ke Ka'bah itu menghadap ke barat, agak condong sedikit ya ke kanan. Nggak tepat sekali nggak apa-apa, yang penting menghadap ke barat ya, karena kan sangat jauh ya wilayahnya. Kemudian yang kelima, mengerjakan rukun-rukun sholat. Nah, rukun-rukun sholat itu bagian dari sholat itu sendiri, atau yang ada di dalam sholat itu sendiri, itu namanya rukun-rukun sholat. Nah, ini syarat-syarat sholat sebelum sholat. Oke ya, santri semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke rukun-rukun sholat. Ini ada hal-hal yang mesti santri semuanya pahami. Rukun sholat itu berhubungan dengan sah dan tidak sahnya sholat. Jadi di dalam sholat itu ada rukun. Kalau santri sedang sholat itu ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Pada slide ini tujuannya agar santri bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Ini di slide ini Pak Amir menuliskan rukun ya. Rukunnya itu ada 13 rukun sholat. Nah, rukun itu dikelompokkan menjadi 3. Ada niat, yaitu di dalam hati. Ada yang berupa bacaan, misalnya membaca surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, dan seterusnya. Dan ada gerakannya, gerakan berdiri, gerakan ruku, i'tidal, sujud, tasyahud awal, dan seterusnya. Jadi dibagi 3. Itu tentang rukun. Kemudian sunnah sholat itu tidak berhubungan dengan sah dan batalnya sholat. Artinya ketika tidak dikerjakan ya sholatnya tetap sah, asal rukunnya sudah dikerjakan. Jadi sunnah sholat itu berhubungan dengan kesempurnaan sholat. Manakala santri mengerjakan rukun sholat, berarti sholatnya sudah sah. Apabila mengerjakan ditambah dengan sunnah sholat, berarti sholatnya menjadi sempurna, pahalanya. Itu begitu ya santri semuanya. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Pertama, niat. Yang perlu diketahui santri, kalau kita biasanya kan membaca usolli fardud duhri arba'a raka'atim, gitu-gitu ya. Itu namanya bukan niat, itu namanya melafalkan niat. Itu sebelum sholat. Itu diajarkan disampaikan kepada santri semuanya agar tahu bahwa niat sholat itu seperti itu. Saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat. Sholatnya bentuknya adaan ya, di dalam waktu sholat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Itu hanya keterangan seperti itu agar santri tahu. Tapi sesungguhnya atau sebenarnya yang namanya niat itu di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika santri berdiri ya, sudah berdiri di rukun sholat yang kedua, berdiri, kemudian lanjut ke rukun sholat yang ketiga. Ini urutannya boleh dibolak-balik ya, karena dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Ketika santri takbiratul ihram, Allah, nah itu ketika seperti itu di dalam hati harus niat. Saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Begitu ya. Itu harus niat, harus kerentek di dalam hati.
Ini yang harus santri semuanya ketahui. Di awal-awal membaca usolli, fardhu duhri dan seterusnya nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan itu ketika takbiratul ihram. Allah, nah itu sambil niat. Ini yang harus santri ingat agar sholatnya sah. Begitu ya. Jadi sudah rukun sholat yang pertama niat, rukun sholat yang kedua berdiri ya, yang ketiga takbiratul ihram. Nah, niat dan takbiratul ihram ini dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu. Memang agak susah, tapi nggak apa-apa, harus dilatih, lama-lama juga akan terbiasa untuk niat. Oke, kemudian setelah takbiratul ihram biasanya kita membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ini namanya doa iftitah. Doa iftitah hukumnya itu sunnah. Jadi nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Kalau dikerjakan sholatnya menjadi sempurna. Kemudian yang keempat, ini yang digarisbawahi, yang ada nomornya itu rukun sholat dalam slide ini ya santri semuanya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat yang pertama itu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama, jangan sampai nggak dibaca ya. Khusus di dalam surat Al-Fatihah ayat pertamanya itu bismillah. Kalau di ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain itu bukan ayat yang pertama. Itu rukun yang keempat. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, kita biasanya membaca ta'awud, membaca amin. Ini sunnah, nggak dikerjakan nggak apa-apa ya. Kalau dikerjakan semakin sempurna sholatnya. Dan juga membaca suratan atau salah satu ayat di dalam Al-Quran, suratan pendek ya. Misalnya setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah itu sebenarnya membaca suratan ini hukumnya sunnah, nggak dikerjakan nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Kalau dikerjakan semakin sempurna, banyak pahalanya. Santri harus bisa membedakan, begitu ya. Iftitah sunnah, membaca suratan pendek sunnah, begitu ya. Kemudian rukun sholat yang kelima, ruku dengan tumak nina. Ruku ya, ini setelah berdiri ya, berdiri begini, kita ruku begini ya, yang kayak L ya, kayak L. Ruku gerakan ruku ini merupakan rukun sholat, nggak boleh ditinggalkan. Kemudian dengan tumak nina juga rukun sholat. Rukunya harus tumak nina maksudnya itu tenang, nggak boleh terlalu cepat. Sehingga untuk menandai bahwa rukuknya kita ketika sholat sudah tumak nina, sudah tenang, maka kita biasanya membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali ya. Nah, itu sebagai penanda bahwa rukuknya kita sudah tumak nina, sudah tenang. Nah, begitu. Yang perlu diketahui santri, membaca tasbihnya itu sunnah. Membaca subhana rabbiyal azimi itu sunnah, nggak dibaca ya nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Asal bisa tumak nina maksudnya tidak terlalu cepat. Ya ruku begini ya, tenang dulu baru begini. Ya nggak boleh langsung ruku langsung iktidal, nggak boleh. Itu namanya nggak tumak nina, nanti sholatnya nggak sah. Yang memudahkan kita semua agar tahu tumak nina atau enggak itu membaca tasbih subhana rabbiyal azimi. Ini yang diajarkan para ulama ahli fikih. Tapi yang perlu diingat santri, membaca tasbih sebenarnya itu sunnah sholat. Jadi harus bisa membedakan rukunnya mana, sunnahnya mana. Kemudian kita lanjut ke rukun yang keenam adalah i'tidal dengan tumak nina, bangun dari ruku. Ini juga sama, sami Allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu min gitu-gitu ya. Nah, itu yang perlu diketahui santri membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan seterusnya. Ini juga sunnah sebagai pertanda saja bahwa kita i'tidalnya sudah tumak nina. Paham ya santri ya, mudah sekali. Kemudian yang ketujuh, sujud dengan tumak nina. Setelah i'tidal juga sujud harus dengan tumak nina. Sama membaca tasbihnya subhana rabbiyal a'la itu juga sunnah. Kemudian setelah sujud duduk di antara dua sujud atau duduk iftirash. Nah, ini rukunnya itu harus dikerjakan, duduk di antara dua sujud. Akan tetapi membaca doa duduk di antara dua sujud, Rabbi ufirli warhamni, begitu, itu sunnah sebagai pertanda bahwa kita itu duduk di antara sujudnya juga sudah tumak nina. Kemudian sujud lagi, nah kita berdiri lagi, mengulangi lagi, begitu kita akan sampai pada tasyahud awal ya. Sebenarnya santri semua juga harus tahu tasyahud, duduk tasyahud awal di rokaat kedua ya. Kalau sholatnya 3 rokaat atau 4 rokaat, itu di rokaat kedua ada duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal sebenarnya itu juga sunnah. Akan tetapi kalau ditinggalkan, ini harus mengerjakan sujud syahwi karena merupakan sunnah abad. Begitu ya santri semuanya. Oke, kita langsung ke 9, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk. Ini juga rukun sholat, nggak boleh ditinggalkan. Dan juga yang ke-10, membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatunillah. Itu juga bacaan tasyahud akhir. Itu juga merupakan rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian setelah itu yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu namanya sholawat kepada Nabi, itu juga rukun, gak boleh ditinggalkan. Begitu ya santri semuanya. Kemudian kalau membaca sholawat kepada keluarga Nabi, lanjutannya ya dari sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya, itu juga sunnah. Kan tetapi sama seperti duduk tasyahud awal, sunnah abad yang kalau ditinggalkan harus mengerjakan sujud syahwi. Yang penting santri bisa membedakan saja mana rukun mana sunnah, begitu ya. Kemudian salam juga salam yang pertama yang rukun. Salam yang kedua itu tidak rukun atau sunnah sholat. Artinya ketika salam pertama sudah assalamualaikum warahmatullahi menghadap kanan ya, itu santri kemudian kentut, sholatnya sudah sah walaupun belum mengerjakan salam yang kedua, belum assalamualaikum yang kedua, itu sholatnya sudah sah karena rukunnya itu hanya salam yang pertama. Kemudian yang ke-13, rukun sholat itu tertib. Artinya dari rukun yang pertama sampai 13 nggak boleh dibolak balik, nggak boleh sujud dulu baru ruku, baru i'tidal, nggak boleh. Harus urutan. Ini disebut dengan tertib. Kurang lebih seperti itu tentang rukun sholat. Yang penting santri bayangkan sedang sholat, kemudian bedakan atau identifikasi, kita kenali. Oh ini rukun, berarti nggak boleh ditinggalkan. Oh ini sunnah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan ya, tergantung kondisi ya. Atau kalau makmum ya tergantung imam. Itu begitu ya santri semuanya. Kemudian yang selanjutnya tentang niat sholat. Nah ini niat sholat ya, kita belajar. Meskipun santri semua pasti udah tahu karena ketika kita tidak daring ya, kita selalu mempraktekkan
sholat bersama-sama ya, dari membaca niat sampai doa semuanya ya, dari awal sampai akhir kita baca secara jahar, secara keras agar agar bisa dikenali ya, santri ini sebenarnya sudah benar betul, benar enggak bacaannya begitu. Kayak kita dari sholat asar. Ini slide-nya Pak Amir tuliskan sholat asar dulu nggak apa-apa ya. Usolli fardal asyri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala ada an imaman lillahi ta'ala. Itu kalau sebagai makmum berarti makmuman, kalau sebagai imam imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli, saya sholat fardul asri, sholatnya berupa sholat fardu asar arba'a raka'atim, yang jumlahnya 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Adaan itu sesuai waktunya ya, sesuai waktunya. Kalau ada juga kodoan di luar waktunya. Kalau santri misalnya sholat subuh, waktunya itu jam subuh, jam 4 misalnya sampai jam setengah 6 misalnya, nah itu namanya adaan. Kalau di luar itu misalnya santri bangun jam 7 kemudian sholat, maka itu kodoan di luar waktu sholat, tetapi itu harus tetap dikerjakan meskipun di luar waktu sholat. Kalau meninggalkan sholat harus tetap mengkodonya ya, karena sholat itu hutang ya. Kalau ditinggalkan hutang, kita boleh harus menyaurnya ya, harus melunasinya ya dengan sholat, yaitu kodo, sholat kodo. Seperti yang Pak Amir contohkan tadi, kalau bangun jam 7 ya tetap harus sholat, namanya sholat kodo, sehingga tidak punya hutang meskipun mempunyai dosa, yaitu meninggalkan sholat di yang sesuai waktunya. Itu ya kurang lebih seperti itu. Kemudian sholat maghrib juga sama. Usolli fardol maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Ini juga sama. Saya kira santri sudah hafal. Kemudian sholat duhur, sholat isya, sholat subuh semuanya mirip-mirip ya, hanya rokaatnya yang dirubah atau yang berbeda. Biar tidak terlalu panjang lebar, Pak Amir cukupkan ya sampai di sini pengantar mengenai sholat. Minggu depan baru Pak Amir bahas mengenai bacaan sholat dan praktiknya ya, akan Pak Amir hadirkan contoh-contohnya. Kalau masih daring, syukur-syukur. Kalau sudah tatap muka, santri berangkat ke sekolah, jadi itu lebih memudahkan kalau kita belajar praktik sholat. Begitu ya santri semuanya ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau nggak dapat dipahami ya ditanyakan ya, bisa komentar di Google Classroom. Lebih baik kalau japri ke Pak Amir. Seperti itu ya santri semuanya. Hari ini mungkin belum ada tugas, Pak Amir cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.